Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam podcast cerita seputar Tanah Doang. Ketemu lagi sama saya Nita. Untuk teman-teman di rumah, saya mau ingatkan di awal-awal kalau podcast kami jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan juga channel YouTube kami jangan lupa di subscribe. Nah, hari ini kita mau membahas tentang masalah kebersihan lingkungan. Karena khususnya masalah sampah plastik. Kenapa? Karena penggunaan produk-produk sampah plastik sekarang itu sangat meningkat, namun tidak diimbangi bagaimana cara menanggulangi limbahnya. Hari ini kita mendatangkan narasumber dan kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih caranya supaya kita dapat lingkungan tetap bersih tanpa sampah plastik dan bagaimana cara mencegah atau meminimalisir penggunaan produk tersebut. Langsung saja, hari ini kita kedatangan Kak Adi. Ya. Assalamualaikum Kak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Adi selamat datang dalam podcast Cerita. Ya, terima kasih. Dan Kak Adi, mohon diperkenalkan dulu dirinya. Kak Adi itu siapa dan sebagai apa sih? Ya, baik. Nama panggilan saya Adi, tapi kalau ditanya nama lengkapnya saya Ahmad Riyadi. Saya selaku founder atau pendiri dari Gerakan Selayar Bebas Sampah Plastik. Ini sebuah gerakan sosial yang kita dirikan sejak tahun 2019. Jadi praktis per hari ini tuh kita sudah eksis di Kepulauan Selayar selama kurang lebih 3 tahun ya. Dan sedikit memperkenalkan bahwa Gerakan Selayar Bebas Sampah Plastik ini selama kurang lebih 3 tahun terakhir itu hadir dengan berbagai program dan kegiatan yang tujuan besarnya adalah bagaimana kita mendorong kesadaran kepada semua masyarakat terutama di Kepulauan Selayar untuk memiliki kesadaran yang lebih baik terkait problem sampah plastik yang kalau kita tahu di Selayar itu menjadi momok yang luar biasa karena sampah plastik di mana-mana. Kalau kita ke pantai itu pasti teman-teman lihat di situ banyak sampah plastik, tetapi di tempat lain juga banyak, di selokan, di sungai. Sejauh kita melakukan aksi-aksi selama ini itu banyak sekali kita lihat sampah-sampah plastik yang tidak tertangani. Jadi mungkin latar belakang hadirnya Gerakan Selayar Bebas Sampah Plastik itu lebih ke bagaimana kita memiliki kesadaran bersama untuk mengurai problem tersebut. Kalau boleh tahu nih Kak Adi, kenapa kita fokus untuk bergerak dalam bidang lingkungan di bidang sampah plastik, padahal kan banyak jenis sampah-sampah lain. Ya betul, karena begini nih, kalau kita berbicara tentang sampah plastik, menurut kami di Selayar Bebas Sampah Plastik ini sebuah persoalan yang sepertinya selalu disuarakan, tetapi suaranya kok senyap-senyap gitu, nggak pernah menjadi sebuah isu yang diseriusi, kemudian tidak pernah sejauh yang kami lihat isu sampah plastik ini mendapatkan porsi yang cukup dominan, baik itu dari hal kebijakan maupun mungkin dalam hal budgeting kalau kita berbicara tentang aspek penganggaran pembangunan di Kepulauan Selayar. Jadi menurut kami kehadiran Selayar Bebas Sampah Plastik itu lebih kepada bagaimana kita concern pada isu yang sepertinya tidak dilirik orang. Kalau kita lihat jarang ada orang yang mau serius atau mau terlibat dalam sebuah gerakan atau aktivitas yang berkaitan dengan sampah. Sampah kan identik dengan sesuatu yang kotor, jorok dan segala macam. Dan saya pikir tidak banyak orang yang mau dalam tanda petik berkotor-kotor gitu loh. Nah, kami ingin menggugah kesadaran orang bahwa ini adalah ada masalah besar di depan kita dan yuk mari kita sama-sama gitu loh. Karena kalau tidak ada pihak atau komunitas yang mau bergerak di bidang itu, lalu siapa lagi? Karena yang kami lihat pemerintah, komunitas, kemudian masyarakat dominan belum memiliki kesadaran yang baik terhadap persoalan sampah plastik ini. Jadi itu latar belakang kenapa kemudian SBSP kami dirikan di Kepulauan Selayar. Kalau untuk program kerja yang dilakukan oleh Selayar Bebas Sampah Plastik ini sendiri tuh seperti apa saja itu, Kak? Baik, jadi seperti yang saya bilang tadi Nita, bahwa kita kan ingin mendorong kesadaran ya. Jadi program kerja yang kita lakukan selama 3 tahun terakhir itu
itu orientasinya adalah yaitu tadi bagaimana menggugah kesadaran orang untuk minimal tahu bahwa ada persoalan dan kemudian mau mengambil tindakan, mau mengambil peran sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah kalau ditanya apa sih kegiatan-kegiatan yang paling sering dilakukan oleh Selayar Bebas Sampah Plastik, yang pertama itu bersih pantai. Bersih pantai? Iya, bersih pantai. Jadi dulu itu sebelum pandemi COVID-19, kita bersih pantainya hampir 1 kali sebulan. Oh dua kali sebulan malah. Jadi 2 minggu sekali kita bikin aksi. Tapi kan pas COVID kan kita ada arahan untuk membatasi interaksi antar manusia, sehingga di tahun 2020 dan 2021 itu praktis kita agak vakum dari aksi bersih-bersih itu karena kan kita mengikuti anjuran pemerintah ya, nggak boleh berinteraksi dulu antar individu. Baru di akhir tahun 2021 kita mulai aktif kembali bikin aksi bersih-bersih di berbagai tempat atau pantai yang ada di Kepulauan Selayar. Banyak sekali, ada Pantai Baloya sudah pernah kita intervensi, Pantai Pak Badilang, kemudian Pantai Tanjung Merayu, pantai-pantai yang ada di desa seperti di desa Baruia di Buki, kemudian di desa Bungaya di Kecamatan Bontomatene, itu banyak sekali pantai yang sudah kita intervensi dan sampai hari ini kita masih melakukan itu. Kemarin kita ikut sama aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh teman-teman WCDI. Selain aksi bersih pantai, Nita, kita juga ada aksi namanya plogging. Plogging ini dia ini dari Eropa. Jadi aktivitas dari Eropa yang artinya itu plug up dan jogging. Kalau plug up itu artinya memungut, jogging itu ya jogging. Bisa lari, bisa jalan. Jadi plogging ini adalah kegiatan jogging yang kita kombinasikan dengan aksi bersih-bersih sampah. Jadi ada beberapa tempat yang selama ini sering kita intervensi, misalnya kayak di Tanjung Merayu. Itu Tanjung Merayu dari titik yang ada hotel itu sampai di perbatasan itu dulu kita sering aksi di situ. Jadi teman-teman relawan yang jumlahnya puluhan orang kita ajak untuk bawa alat-alat bersih-bersih, lalu jalan dari titik yang satu ke titik ujung membersihkan sampah yang ada di situ. Kemudian kita juga pernah melakukan aksi plogging di depan rumah sakit umum daerah Kiai Haji Hayung sampai ke pembibitan yang ke arah Matalalang. Kemudian banyak lagi tempat-tempat yang pernah kita intervensi yang kita lihat banyak sampah dan sepertinya tidak tertangani. Nah, di situ biasanya kita turun dengan puluhan relawan untuk bersih-bersih. Kemudian Nita, apalagi ya? Kita ada aksi Sapa Komunitas. Sapa Komunitas. Ya, seperti apa itu Kak kalau boleh tahu? Sapa Komunitas itu jadi kita turun langsung ke komunitas-komunitas yang ada di Selayar untuk sharing. Meskipun bukan komunitas pecinta lingkungan. Betul. Jadi kita sudah pernah masuk di PKK, sudah pernah masuk di Karang Taruna, sudah pernah masuk di Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, sudah sering sekali masuk di sekolah-sekolah. Jadi hampir semua sekolah yang ada di Selayar sudah pernah kita datangi. SMA 1, MAN, SMK, terus SMA 2, dan beberapa sekolah yang lain yang pernah kita datangi untuk sharing, untuk memberikan pemahaman terkait persoalan sampah plastik. Kan sebenarnya banyak orang yang tidak mengambil tindakan karena faktor ketidaktahuan gitu ya. Mungkin karena belum tahu saja. Kalau dia tahu mungkin dia akan tergerak untuk wah ada masalah nih, kayaknya saya harus memberi andil untuk terlibat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Betul Kak. Kalau yang Sapa Komunitas sendiri, jadi untuk beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Selayar Bebas Sampah Plastik, berarti relawan-relawannya juga dari komunitas-komunitas tersebut? Ya, kita karakter kegiatan di SBSP itu kan ada yang membutuhkan banyak relawan, tetapi ada juga yang tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu banyak. Misalnya kalau kita Sapa Komunitas, kita hanya membutuhkan sekitar 3-5 orang sebenarnya. Jadi yang datang itu praktis memang hanya membantu untuk urusan sound system, terus membantu untuk urusan mengatur peserta, kemudian mengatur acara dan segala macam. Yang kalau sharing itu kan sebenarnya yang paling urgent di situ kan pembicaranya ya. Jadi praktis yang
dibutuhkan paling utama di acara Sapa Komunitas itu ya speaker sama moderator sebenarnya. Sementara kalau acara kegiatan-kegiatan lain, nah itu yang membutuhkan banyak relawan, kayak misalnya vlogging, kita kan butuh banyak orang untuk mengut sampah ya. Terus beach clean up, yang bersih pantai pun seperti itu. Kita semakin banyak orang tentu semakin baik. Bahkan di program kita yang 2 itu kita malah sering mengundang komunitas lain dan masyarakat umum. Jadi kalau misalnya kita bikin di Tanjung Merayu, kadang-kadang kita bersurat ke desa setempat untuk mengajak juga warga sekitar. Nanti kita bareng-bareng bersih-bersih. Kadang-kadang kita ajak diskusi juga. Masyarakat kan suka nanya, kenapa dibersihkan? Apa bahayanya? Nah, nanti di sini kita bisa sharing, kita memberikan informasi yang menurut kita layak untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Oh ya Nit, selain yang 3 tadi, kita juga ada namanya Ecobrick Day. Ecobrick. Nita tahu Ecobrick? Kayaknya pernah ikut. Pernah ikut? Yang di Kampung Penyu. Oh ya, kita pernah ada acara di sana. Jadi Ecobrick itu kalau Nita kan sudah tahu, mungkin kalau penonton di rumah, Ecobrick itu botol minuman yang selama ini sering kita beli, yang diisi dengan sampah plastik jenis tertentu. Jadi misalnya kayak kresek, terus kemasan produk, kemasan kopi, sabun dan segala macam. Itu deterjen, kemudian kemasan snack dan segala macam. Itu biasanya jadi bahan untuk pembuatan Ecobrick. Caranya itu digunting atau dicacah sampai ukurannya kecil, bisa masuk botol, lalu dipadatkan menggunakan stick atau tongkat kecil. Itu sampai mencapai berat sekitar 250 gram. Itu Ecobrick yang ideal untuk kemudian dimanfaatkan menjadi produk-produk tertentu seperti itu. Jadi selain kita membersihkan, juga memberikan pemahaman, pembelajaran ilmu. Betul, ya Nit, karena yang kita lihat, saya pribadi lihat, rata-rata orang melihat persoalan sampah plastik itu masih pada aspek estetikanya. Maksudnya begini, kadang-kadang kalau sampah sudah tidak ada di depan rumah kita, atau sampahnya sudah bersih, sudah tidak kelihatan di depan mata kita, kadang-kadang kita menganggap bahwa persoalannya sudah selesai. Jadi ada orang yang biasanya berkomentar seperti ini ke kita di SBSP. Lah, saya kan beli botol minuman ini, botol minuman sekali pakai, kan nanti saya buang di tempat sampah. Salahnya di mana? Kan seperti itu. Padahal persoalan sampah itu bukan hanya persoalan estetika. Tidak bahwa ketika sampah itu sudah kita buang pada tempatnya, lalu masalahnya selesai. Tidak seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah setelah kita buang, sampahnya kemana? Ya jawabannya pasti kan ya sampahnya dipungut sama petugas kebersihan, lalu dibawa menggunakan mobil ke TPA. Terus kan pasti ada yang nanya, emang kalau di TPA ada bahaya? Bahaya sekali. Karena kalau misalnya sampah itu menumpuk, kalau TPA kita kan tidak dipilah ya Nita ya. Jadi misalnya sampah organik kayak daun, kulit buah, sisa sayur, sisa makanan di rumah, itu masih dicampur dengan kresek, dicampur dengan plastik, dicampur dengan satu sampah. tempat semuanya. Satu tempat, padahal kalau sampah-sampah jenis itu nyampur dalam satu wadah, kemudian dia numplek di TPA, itu bahaya loh. Itu bisa mengeluarkan berbagai zat yang sebenarnya merusak. Yang pertama misalnya gas metana. Gas metana itu terbukti menjadi pemicu berkurangnya lapisan ozon di atmosfer yang menimbulkan pemanasan global. Sekarang kan kita sering bicara tentang pemanasan global. Dunia yang semakin panas, kemudian iklim yang tidak menentu, kadang-kadang hujan-hujan, terus kadang-kadang kemarau-kemaraunya panjang sekali. Itu kan perubahan iklim yang salah satunya ditimbulkan oleh semakin banyaknya TPA yang tidak dikelola. Jadi TPA itu Nita harusnya kan dikelola. Jadi kalau misalnya kita bawa sampah ke ke TPA, itu bukan tempat pembuangan. Paradigma pengelolaan sampah di TPA itu adalah memperlakukan sampah sesuai dengan jenisnya. Jadi misalnya kayak sampah organik kayak daun, terus kayu, terus ranting, terus kulit buah dan segala macam,
itu harusnya dipisah dan dibuat kompos. Kemudian sampah-sampah yang lain kayak sampah plastik dan sampah jenis lain itu juga harus diperlakukan berbeda dari sampah yang masih bisa diolah. Yang masih bisa diolah. Sebenarnya semuanya bisa diolah. Plastik juga ada cara pengolahannya sendiri. Sampah organik juga ada cara pengolahannya sendiri, dan sampah lain-lain kayak misalnya kaca dan segala macam itu juga ada cara pengolahannya sendiri. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita melakukan itu? Kan tidak. Kalau di Selayar belum. Di beberapa tempat sudah dilakukan. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang bahwa lah saya kan buang sampahnya di tempat sampah, salah saya apa? Ya tetap salah karena sistemnya yang belum memungkinkan kita untuk mengelola sampah. Jadi ada sistem yang terputus begitu. Berarti bukan lagi buanglah sampah pada tempatnya, tapi bagaimana caranya agar kita tidak menghasilkan sampah. Betul Nita. Jadi SBSP itu sebenarnya bukan mendorong orang untuk buang sampah pada tempatnya. Mungkin iya, kita harus tetap mematuhi anjuran itu bahwa sampah harus dibuang pada tempatnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita tidak menghasilkan sampah. Karena kalau misalnya dia jadi sampah, kan jadi masalah. Iya. Pun kalau misalnya nanti diolah atau diolah di TPA, itu kan membutuhkan biaya, membutuhkan infrastruktur yang tidak sedikit biayanya. Jadi ngapain kita membuang-buang duit dalam tanda petik mengolah sampah, sementara ada solusi yang lebih murah. Solusi yang lebih murah kan tidak menghasilkan sampah. Makanya SBSP kemudian itu lebih fokus untuk mendorong orang menggunakan ini nih, tumbler. Karena Nita tahu nggak dan teman-teman di rumah bahwa dalam 1 menit itu ada 2 juta botol minuman plastik yang terbeli di seluruh dunia. 1 menit. 1 menit itu 2 juta. 2 juta itu Nita coba bayangin. Itu kan banyak sekali ya. 100 saja sudah banyak. 100 saja sudah banyak, apalagi 1 juta, dan itu bukan 1 hari. Itu 1 menit. 1 menit. Coba dihitung, satu hari itu kan 24 jam. 24 jamnya itu berapa menit? Berapa menit? Banyak sekali. Saya sampai nggak sanggup menghitungnya dengan hitungan yang biasa. Harus pakai kalkulator. Nah, coba Nita bayangkan dengan produksi sampah yang sebanyak itu, persoalannya kita sanggup nggak untuk mengolah? Kan tidak. Karena untuk mengolah itu kan butuh biaya, butuh infrastruktur, butuh tenaga dan segala macam. Dan sepertinya kita tidak sampai pada titik bahwa kita bersungguh-sungguh untuk mengolah itu. Seperti itu. Jadi anjurannya jangan menghasilkan sampah. Pakailah tumbler. Terus pakai, Nita kan perempuan kan aktivitasnya berbelanja misalnya ke minimarket atau ke pasar. Itu sebaiknya membawa kantong belanja sendiri. Karena kantong belanja juga nih itu sama sebenarnya. Jadi dalam 1 menit ada 2 juta kantong kresek yang terjual. Terjual, terbeli atau terpakai dan berujung menjadi polutan atau pencemaran. Karena fakta ilmiah yang ada, kita hanya mampu mendaur ulang sampah itu tidak sampai 10%. Itu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada 100 botol plastik yang terbeli dalam jangka waktu tertentu, itu yang bisa terdaur ulang hanya 1. 9-nya kemana? Ya 9-nya itu ke tanah, ke laut, ke sungai, atau terbawa ke TPA. Dan di mana-mana kan dia berbahaya. Ke TPA berbahaya, kalau dia di tanah juga ditimbun berbahaya. Karena dia kan baru bisa hancur 450 tahun. 450 tahun nih. Jadi kalau ada yang bilang ya kan 1 Ji. Kan kalau kita kan bilangnya seperti itu. Kalau jangan kok beli botol begitu tuh bahaya, kan 1 Ji. 1 tapi dilakukan oleh 1 juta orang kan jadi 1 juta. Ya kan ya? Jadi ya sebaiknya memang logikanya dibalik. Kalau ada 1 orang yang bisa sadar untuk tidak membeli botol minuman plastik atau misalnya menggunakan kresek, ya harusnya kita di posisi itu. Betul. Jangan mengambil posisi sebaliknya. 1 Ji, tidak banyak Ji. Tapi kan semua orang ngomong seperti itu. Ya nggak sih? Iya. Kalau apalagi kita di Selayar, belum lagi sampah plastik yang kita hasilkan, ada lagi sampah kiriman. Betul. Ini masalah juga nih, karena kemarin kita SBSP
pernah melakukan sebuah penelitian kecil-kecilan bersama teman-teman dari Universitas Padjadjaran Bandung di 3 titik di Kepulauan Selayar. Dan memang daerah kita ini, Selayar ini, itu menjadi titik kumpul sampah. Nita kalau jalan ke Bulukumba, ke Bantaeng kan punya laut juga, tapi kan sampahnya tidak terlalu banyak. Iya. Karena katanya, menurut teman-teman dari Unpad, sampah di sana itu ngalir. Kalau kita nabrak, jadi sampah kita di Selayar itu menabrak langsung dan tinggal. Tapi kalau di Bulukumba, di Bantaeng, Jeneponto, dan mungkin di Makassar, itu arus dan gelombang lautnya itu tidak menabrak langsung secara tegak lurus. Jadi sampahnya itu ngalir-ngalir saja. Nanti pas sampai di Selayar itu baru mentok, tinggal di sini. Itu yang membuat Selayar itu menjadi seperti, kalau teman-teman Unpad bilang, seperti jaring sampah. Jadi kita kayak menangkap sampah yang dari mana begitu, karena Nita tahu nggak, dan teman-teman di rumah, bahwa ternyata sampah-sampah yang ada di Kepulauan Selayar itu nggak semuanya dari Indonesia loh. Itu ada yang dari Vietnam, ada yang dari Thailand, ada yang dari Malaysia, Singapura, Filipina, dan bahkan ada dari negara-negara Eropa yang kita sendiri bingung, ini mutarnya gimana sih dari Taiwan, dari mana kok bisa nyampe ke Selayar. Ternyata menurut teman-teman dari Unpad, yaitu tadi yang saya bilang bahwa Selayar ini dia seperti titik temu arus. Jadi dia misalnya dari Cina nanti ngalir kemana, masuk ke Indonesia, ke Kalimantan, Sulbar, lalu nanti mentoknya di Selayar. Iya. Jadi seperti yang Nita bilang, masalah kita jadi nambah. Iya. Belum sampah lokal, terus kita dapat sampah kiriman juga dari berbagai tempat. Seperti itu. Untuk Selayar bebas sampah plastik sendiri, Kak, untuk sudah sekitar 4 tahun. Iya, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Menurut Kak Adi, apakah tujuan dari Selayar bebas sampah plastik ini di Selayar sudah berapa persen memenuhi? Ini ekspektasi ya. Kalau kita sih harapannya, kalau sesuai namanya kan kita berharap bahwa Selayar itu suatu hari kelak bisa menjadi daerah yang bebas dari sampah plastik. Amin. Ya, tapi kalau misalnya kita melihat realita yang ada, belum yang Nita bilang tadi bahwa kita dapat sampah kiriman, rasa-rasanya kok visi ini menjadi seperti tujuan yang mengawang-awang menurut orang. Enggak mungkin. Iya, mungkin iya, tetapi kan kita tetap mengupayakan itu. Kalau Nita nanya indeks keberhasilannya seberapa persen, mungkin kami tidak bisa mengukur. Tetapi secara kasat mata, misalnya gini nih, kalau kami misalnya habis masuk ke sekolah untuk sharing tentang sampah plastik dan perilaku less plastik, itu biasanya kita sering melakukan sebuah riset kecil-kecilan, tidak ilmiah karena kita tidak punya sumber daya untuk itu. Dan kadang-kadang kita melihat, misalnya kalau kita mengintervensi sekitar 50 orang, ada saja 2-3 orang yang tiba-tiba men-tag akun Instagram kita. Misalnya, halo kakak-kakak teman SBS, kakak-kakak SBSP, ini saya lagi di toko A, saya sudah menggunakan tas belanja ramah lingkungan loh, gitu-gitu. Terus kadang-kadang ada yang memotret tumbler yang dia bawa ke sekolah, lalu men-tag akun kita. Mungkin tidak signifikan, mungkin dari 50 orang yang tersadarkan mungkin hanya 2-3 orang. Tetapi menurut kita apapun itu, ya itu keberhasilan. Kalau kita bisa menggugah kesadaran orang, berapa orang pun jumlahnya, menurut kita itu sudah sesuatu yang, wah, kita senang sekali. Saya pernah ke toko, saya nggak perlu sebut namanya, di kawasan pertokoan yang ada di Benteng. Saya baru mau masuk, saya lihat ada anak muda, mungkin seusia SMA mungkin, itu membawa tas belanja yang kita pernah bagi di sekolah. Terus saya lihat dari jauh nih, dia dilayani sama si empunya toko, mau dikasih kresek ditolak sama dia. Enggak bu, saya nggak pakai, saya bawa sendiri tas belanja saya. Saya terharu di situ, karena rupanya ada ya yang nyantol, rupanya dari sekian banyak orang yang kita ajak sharing, kita ajak diskusi, ada juga ternyata yang tergugah lalu mengambil tindakan seperti yang kita sampaikan gitu, bahwa adik-adik kalau misalnya
beraktivitas itu nanti pakai ini ya. Nanti kalau kemana-mana bawa tumbler saja, nggak perlu beli minuman botol sekali pakai, karena kan kita sudah menyampaikan bahayanya, terus apa dampak yang mungkin nanti bisa ditimbulkan untuk kehidupan kita di masa depan seperti itu. Betul. Jadi ada satu di antara sekian banyak orang, itu menurut kita udah sesuatu yang sangat surprise karena tidak mudah karena gini loh Nit, kita itu kan sudah terlanjur nyaman ya. Nita juga mungkin pasti seperti itu. Kita kadang-kadang kemana-mana mau beli ini ada wadahnya, mau beli minum tersedia dengan harga yang cukup murah. Sementara kalau kita mau bawa tumbler kan rempong Nit, menurut sebagian besar orang ya. Belum lagi nanti kalau habis isinya di mana, terus belum lagi nanti kita lupa bawa. Terus kalau bawa tas belanja itu rempong kalau kata anak-anak sekarang. Tapi kan apa ya, menurut kami di SBSP sesuatu yang nilai-nilai kebaikan itu memang kadang-kadang tidak mudah. Kalau kita mau berbuat baik selalu ada tantangan, selalu ada hambatan, tapi kan kita selalu kembali ke nawaitunya. Saya membawa tumbler itu buat apa sih? Saya ingin memberikan kemanfaatan kepada orang banyak dengan tidak merusak lingkungan dengan plastik yang saya hasilkan gitu. Meskipun pada akhirnya semua bakalan merasakan manfaatnya kalau Betul. Jadi sampah plastik ini kan masalah global. Kalau misalnya 1-2 orang yang tersadar, lalu misalnya selebihnya itu tidak mengambil tindakan untuk bijak plastik, kan semuanya kena. Karena kalau kita bicara tentang sampah plastik ini kan, saya ambil contoh nih ya. Kadang-kadang orang merasa tidak ada apa-apa, kan orang biasanya ngomong seperti itu. Padahal kita nggak pernah sadar bahwa sampah plastik yang terbuang ke laut itu dia merusak karang dan lambat laun itu akan berpengaruh terhadap kehidupan di bawah laut. Lambat laun ikan-ikan yang setiap hari kita makan ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Mungkin tidak banyak orang yang tersadar karena merasa bahwa saya belum pernah ke pasar dan menemukan di pasar nggak ada ikan gitu. Selalu ada. Tapi kan berkurangnya memang tidak spontan, tidak lantas dari 100 ekor tiba-tiba tinggal 10 ekor. Dia berkurangnya sedikit demi sedikit sehingga kita tidak sadar. Kemudian Nita dan teman-teman di rumah juga perlu tahu bahwa Nita pernah dengar nggak mikroplastik? Belum. Jadi mikroplastik itu adalah plastik yang sudah berbentuk serpihan kecil, partikel yang sangat kecil. Dan itu ketika dia masuk di dalam air atau di laut atau di sungai, itu nanti akan dikonsumsi oleh ikan-ikan yang ada di laut. Dan Nita dan teman-teman di rumah harus tahu bahwa penelitian terbaru dari LIPI itu menyebutkan bahwa 30% dari ikan yang kita konsumsi sehari-hari itu sudah mengandung mikroplastik. Nita suka makan ikan kan? Saya juga seperti itu, dan mungkin teman-teman di Lembang TV juga seperti itu. Dan kita tidak pernah sadar bahwa 30% ikan yang kita makan itu sudah terkontaminasi sama plastik. Lalu pertanyaannya, bahayanya apa? Teman-teman coba browsing di internet, masukkan keyword bahaya mikroplastik. Itu akan keluar semua fakta-faktanya. Jadi mikroplastik itu bisa memicu penyakit kanker, terus dia bisa merusak janin, dia bisa berpengaruh terhadap kesuburan perempuan. Karena setiap hari kita makan. Jadi misalnya botol plastik yang kita beli lalu kita buang ke laut, misalnya kita lagi piknik atau kemana, itu nanti dia akan tenggelam atau mengapung, dan nanti karena suhu panas, dingin dan segala macam, dia akan tergerus. Dia akan membentuk partikel-partikel kecil, kayak kecil sekali. Nah itu nanti sama ikan kan dimakan dan mengendap di dalam tubuh ikan. Dan itu tidak akan terurai di dalam tubuh ikan. Ketika ikan itu kita makan, maka mikroplastik itu akan pindah ke diri kita. Jadi semua sebenarnya mendapatkan kerugian dari tindakan yang selama ini sudah terlanjur kita lakukan, menghasilkan sampah plastik yang sangat luar biasa tadi. Bayangin, botol saja 2 juta per menit. Kresek 2 juta per menit, dan itu banyak sih itu Nit. Kalau di timbun-timbun itu mungkin sudah bisa jadi gunung mungkin itu kalau tiap hari kita tempatkan di satu tempat yang sama.
Berarti Seperti sudah itu. sangat krisis. Krisis. Kemarin waktu World Clean Up Day, kalau teman-teman pernah lihat di TVC-nya mereka, itu kan ada beberapa artis yang menjadi ambasador mereka kan. Ada Andre Taulani, kemudian ada Cynthia Claudia Cynthia ya, Bella, bukan. Yang ngomongnya agak Inggris ini siapa namanya? Cinta Laura. Cinta Laura itu kan jadi ambasadornya mereka, jadi duta. Dan kata kunci dari apa yang mereka sampaikan itu bahwa kita dalam kondisi bahaya. Tapi kan kebanyakan orang enggak sadar tentang kondisi itu. Bahayanya apa? Kita ada dalam suatu kondisi krisis pemakaian sampah plastik, material plastik yang berlebihan, lalu berujung pada sampah plastik yang kita sendiri nggak bisa tangani sebenarnya. Perusahaan juga sepertinya tidak punya itikat untuk menangani. Pemerintah sama tidak memiliki kemauan yang keras untuk mengolah sampah itu agar tidak menjadi polutan di lingkungan kita. Seperti itu. Kalau sempat Kak Adi tadi singgung World Clean Up Day. Yeah. Nah, itu baru-baru dilaksanakan di Selayar. Ya. Kalau untuk Selayar bebas sampah plastik sendiri, hubungannya dalam acara ini tuh sebagai apa, Kak? Ya, jadi kemarin kita diajak sama teman-teman WCD itu jadi kolaborator. Jadi kita kayak mitra untuk melaksanakan kegiatan. Mungkin di pikiran teman-teman WCDI kan SPSP ini organisasi yang sudah rutin sekali ya bikin aksi bersih-bersih. Hampir setiap, seperti yang saya bilang tadi, kita hampir setiap 2 minggu sekali kita bikin aksi. Dan kemarin kita diajak untuk sharing saja. Sebenarnya di kepanitiaan kita mengirimkan sekitar 5 orang untuk ditempatkan jadi core team. Tapi saya pengen bilang ini nih, sebenarnya kalau sampah itu tidak penting bersih-bersihnya. Yang penting mengurangi untuk tidak menggunakan plastik. Karena kalau bersih-bersih saja kayak kemarin, itu dibawa kemana sih sampahnya? Kan ke TPA juga. Nah, dia kan kalau di TPA tetap berbahaya buat lingkungan dan kehidupan kita. Jadi ini mungkin sedikit saran kepada teman-teman panitia WCDI yang setiap tahun bikin aksi untuk sedikit meorientasi tujuan kegiatan. Mungkin nanti kegiatan-kegiatan edukasinya bisa lebih ditonjolkan. Maksud saya, ini kan berkumpul banyak nih. Kemarin saja ada sekitar 5.000 orang kalau nggak salah. Di Selayar yang numplek di satu lokasi lalu bikin aksi bersih-bersih. Tapi kalau kita tanya berapa orang yang tahu bahwa kenapa plastik itu harus dibersihkan? Itu kan pertanyaan. Rata-rata orang ya sudah sih rame-rame aja diajak sama teman ke sana lalu bersih-bersih. Nanti mungkin bisa ada satu activation di event itu yang konteksnya itu mengedukasi, jadi menginformasikan tentang bahaya sampah plastik, terus memberi advice tentang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk mengambil peran dari persoalan sampah plastik itu. Berarti event kemarin sudah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dikasih kegiatan untuk dapat mengedukasi orang-orang yang datang membersihkan. Betul, karena kan kemarin rata-rata siswa anak muda, dan yang saya tahu dan teman-teman SBSP yakini anak muda itu gampang di brainstorming. Iya, jadi kenapa kita banyak menyasar misalnya Karang Taruna, kemudian Ikatan Bidan Indonesia yang mungkin banyak juga yang masih usia muda, kemudian siswa dan segala macam, karena anak-anak muda itu kan gampang diintervensi dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Kalau Nita dan teman-teman sering baca kan anak muda itu masih dalam proses mencari identitas jati diri gitu loh. Jadi ini kita mau mengarahkan nih anak-anak muda ini mau jadi orang biasa-biasa saja atau mau menjadi orang yang bermanfaat. Nah, anak-anak muda itu kan nature-nya kan ya itu tadi gampang diintervensi dengan pemikiran-pemikiran baru. Dengan trik komunikasi tertentu kami yakin bahwa anak-anak muda ini kalau terus didekati, saya yakin pada satu saat nanti mereka akan menjadi pribadi yang lebih aware terhadap persoalan-persoalan lingkungan, terutama sampah plastik. Nah,
Kak Adi, Ya. setelah kita berbincang-bincang dari tadi tentang bagaimana tuh selayar bebas sampah plastik, betul. tentang WCD juga Ya. kemarin, hal yang ingin sekali kita sampaikan atau kita punya pesan-pesan untuk orang-orang yang menonton di rumah, khususnya masyarakat Selayar, tentang kebersihan lingkungan itu bagaimana, Kak? Dan soal sampah plastik ya. Iya. Ya, jadi gini nih. Semua orang dan semua komponen itu punya porsinya masing-masing. Kan kalau kita hidup bermasyarakat itu kan ada individu, kemudian ada komunitas, kemudian ada pemerintah. Ya. Semua komponen itu punya perannya masing-masing. Kalau saya dan Nita sebagai individu, apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengambil peran dalam persoalan sampah plastik ini? Ya yang standar-standar saja. Misalnya kalau kemana-mana saya bawa tumbler. Kemudian saya kalau berbelanja di kendaraan saya itu ada tiga kantong belanja ramah lingkungan dan ada satu wadah plastik yang kadang-kadang saya pakai kalau membeli sesuatu yang sifatnya cair gitu loh. Misalnya kalau saya beli bubur kan nggak mungkin di kantong belanja kain saya kan nggak mungkin. Jadi saya pakai wadah itu. Ada di kendaraan saya simpan. Kemudian saya bawa kantong belanja 2-3 karena kadang-kadang pengen beli ini beli itu penuh, berarti harus ada cadangan. Kemudian kami di SBSP dengan relawan yang berjumlah 100 orang itu, semua individu yang ada di dalamnya itu standar. Harus punya tumbler, harus punya tas belanja, dan harus punya less plastic kit. Jadi itu dia kayak less plastic kit itu kayak properti yang selalu kita bawa untuk membuat kita menjadi individu yang menghindari pemakaian plastik. Misalnya sedotan stainless. Jadi hampir semua relawan kita di SBSP itu punya sedotan stainless. Jadi kapanpun misalnya diajak nongkrong sama temannya atau punya inisiatif sendiri untuk ke kafe atau ke restoran, itu kalau dikasih sedotan pasti ditolak. Kalau teman-teman SBSP, oh saya nggak pakai, saya bawa sendiri. Terus sikat gigi kita juga itu standar yang paling umum di SBSP. Semua relawan itu menggunakan sikat gigi dari bambu. Itu dari tidak bambu? Dari bambu. Tidak ada yang pakai. Nita mungkin kalau pernah nginap di hotel, biasanya ada hotel yang menyiapkan sikat gigi yang terbuat dari bambu. Itu kita pakainya yang seperti itu. Nah, itu kalau individu. Terus kalau komunitas, misalnya kayak komunitas motor, itu harusnya kan membuat kesepakatan di internal organisasi mereka untuk menjadi organisasi yang less plastik. Misalnya kayak Nita nih kan pasti punya komunitas juga kan. Nah itu kan bisa mengajak anggota atau teman-temannya di komunitas untuk yuk kita mulai membiasakan diri yuk pakai tumbler. Nita kan bisa menyampaikan ke teman-temannya bahwa saya habis ngobrol loh sama teman-teman SBSP dan ternyata apa yang kita lakukan selama ini tuh bahaya loh, cuman kita nggak sadar aja gitu. Jadi harusnya komunitas itu bisa mengambil peran di situ. Karena kalau di komunitas itu kan kita saling mempengaruhi ya. Iya betul. Kalau Nita bawa tumbler, nanti kan temannya nanya, kenapa kau selalu bawa tumbler? Kenapa kah? Nah pasti kan Nita akan memberikan sebuah reasoning gitu loh bahwa, oh saya bawa tumbler karena botol plastik itu membahayakan loh, bahayanya ini segala macam. Sementara kalau di pemerintah nih dan penonton di rumah, itu kan pemerintah tugasnya membuat aturan dan membuat sistem pengelolaan sampah. Nah, pada porsi yang dimiliki oleh pemerintah itu harusnya membuat aturan-aturan atau sistem persampahan yang mendukung upaya yang sudah dilakukan komunitas. Betul. Saya pengen cerita seperti ini. Kalau kita sosialisasi di teman-teman ibu-ibu PKK nih, itu kan kita sering bilang, ibu-ibu nanti di rumah kalau boleh sampahnya dipilah ya. Jadi sampah organik itu yang kulit buah, sisa sayuran, kemudian ranting-ranting kayu dan segala macam, itu dipilah dari sampah anorganik seperti plastik, segala macam yang tidak bisa terurai. Ibu-ibunya ngomong gini, percuma Ji Pak, saya pilah, nanti kalau datang itu mobil dicampur Ji juga. Artinya apa? Ada sesuatu yang terputus. Kami di SBSP sudah memberikan edukasi yang cukup baik, tetapi ketika individu-individu ini ingin melakukan sesuatu yang konteksnya mencegah masalah sampah plastik, ada sesuatu yang
tidak tersedia. Ya juga ya. Nanti kalau mobilnya juga dicampur percuma dong ibu-ibu di rumah itu memilah. Iya, betul. Nanti di TPA juga numplak juga sama-sama. Jadi Dicampur. ngapain saya memilah sampah di rumah? Nggak ada manfaatnya. Lah kita sebagai organisasi yang concern di situ kan nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak punya otoritas untuk membuat aturan dan sistem. Harusnya kan bisa. Kalau pemerintah serius ingin mengurai persoalan sampah plastik, harusnya kan sama petugas kebersihannya bisa diedukasi ataupun diatur sedemikian rupa sehingga sampah-sampah ini jangan nyampur. Karena kalau dia nyampur seperti yang saya bilang tadi, itu kan bahaya. Bisa menimbulkan gas-gas yang bisa mencemari udara, merusak lapisan ozon di atmosfer yang dampaknya ke kita juga. Kadang-kadang kan, kenapa ini panas sekali? Ya karena bumi memang semakin panas yang salah satunya disebabkan oleh keberadaan TPA yang tidak terkelola sampahnya. Jadi nyampur-nyampur seperti itu saja. Gitu. Jadi sampai sekarang pemerintah juga belum memiliki aturan khusus atau aturan ketat untuk sampah ini sendiri, Kak. Ya, I'm sorry to say, harus saya bilang bahwa pemerintah tidak punya itikat yang cukup kuat untuk itu. Mungkin usahanya ada, effortnya ada, karena buktinya kan ada mobil sampah, terus ada petugas kebersihan yang jumlahnya banyak itu, kemudian banyak tersedia tempat sampah, ada motor-motor sampah dan segala macam. Tapi sekali lagi kan persoalannya tidak di situ, tidak bahwa sampah ketika bersih itu lalu persoalan selesai, kan nggak di situ. Persoalannya adalah bagaimana kita mengencourage individu-individu ini untuk tidak menghasilkan sampah, karena kalau sudah jadi sampah ya jadi masalah. Dia mau ke pantai, dia mau ke tanah, dia mau ke sungai, ke TPA sekalipun yang selama ini dalam tanda petik kita anggap sebagai sebuah solusi, ternyata bukan solusi yang ideal. Jadi konklusinya adalah mari dengan kompetensi dan peran yang kita miliki itu mengambil tugas kita masing-masing untuk berperan di situ, di persoalan sampah ini. Melaksanakan tugas dengan tepat. Dengan tepat. Kalau kita individu kan ada yang bisa kita lakukan. Kayaknya misalnya kayak Nita nongkrong sama teman-temannya di kafe, kan bisa membawa sedotan stainless. Atau misalnya Nita mulai hari ini mulai membiasakan diri untuk bawa tumbler, karena sudah tahu, oh ternyata botol minuman yang saya beli setiap hari itu bahaya toh. Kan biasanya orang baru tahu. Seperti itu, Nita. Jadi kerjasama di dalam semua lapisan masyarakat itu penting. Penting karena sekali. Kalau hanya 1-2 orang saja komunitas itu kayak agak berat. Betul. Saya sering bilang ke teman-teman di SBSP bahwa kita seperti menghadapi sebuah tembok besar yang susah untuk ditembus gitu. Jadi kadang-kadang saya bilang konteksnya bercanda sih, guyon saja, bahwa kayaknya saya pengen nyerah deh. Iya, karena saya sering lihat, ini curhat sedikit nih. Iya. Kita pernah bikin edukasi di salah satu organisasi profesi di Selayar. Wah, kita berbusa-busa tuh di situ. Oh, nanti ibu-ibu di organisasinya kalau rapat nggak usah pakai gelas ya. Nanti mungkin bisa pakai galon, atau misalnya peserta rapatnya dianjurkan untuk bawa tumbler gitu loh. Wah, kita 2 kali malah masuk ke organisasi itu. Ternyata dalam satu momen saya hadir pada acara mereka, nggak ada itu, Nit. Jadi mereka masih pakai gelas minuman, mereka masih pakai styrofoam, mereka masih menggunakan plastik, dan itu bikin saya pribadi nggak ada manfaatnya kali ya. Apa yang saya bilang kemarin itu, apa nggak nyantol, atau misalnya masuk telinga kanan keluarnya di kiri gitu, atau misalnya mungkin sudah tahu tapi belum sampai pada level untuk action begitu. Saya tahu kok bahaya, tapi nggak nyaman bawa tumbler kemana-mana. Itu kan kadang-kadang ada orang yang prinsipnya seperti itu. Karena itu tadi kadang-kadang 1 Ji. Iya, 1 Ji. Kan 1 Ji. Tapi kan kalau dilakukan oleh banyak orang kan jumlahnya jadi banyak juga sebenarnya. Kalau untuk kafe-kafe sendiri juga, kalau saya lihat di Selayar itu masih pakai sedotan plastik. Karena itu tadi memang repot sih.
kalau misalnya kita menggunakan yang non plastik itu, mungkin untuk pelaku usaha, ngapain saya memakai sesuatu yang menimbulkan kerepotan pada konsumen saya, atau mungkin berimplikasi biaya yang cukup mahal ke usahanya mereka, ketimbang mentaati anjuran-anjuran untuk tidak menggunakan plastik. Belum banyak orang ataupun dunia usaha dan juga komunitas yang tergerak. Mungkin tahu iya, tapi sampai pada level mengambil aksi atau mengambil peran itu belum banyak, belum. Jadi itu adalah salah satu sebenarnya bukan hanya dialami oleh Selayar Bebas Sampah Plastik, namun secara tidak langsung itu juga masalah besar untuk semua masyarakat yang ada di Selayar, tapi tidak sadar. Tidak sadar karena gini nih, kalau kita berbicara tentang bahaya plastik, itu kan tidak kita rasakan dampaknya langsung. Jadi kalau misalnya hari ini saya membeli kresek lalu saya buang, tidak lantas besok saya tiba-tiba sakit lalu menggelepar, pingsan begitu. Tidak seperti itu. Jadi orang cenderung tidak memiliki awareness yang cukup baik, ya karena mungkin dampaknya tidak kita rasakan sekarang, tapi mungkin oleh orang-orang yang hidup setelah kita. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Dan kita harus mau berpikir bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang hidup setelah kita. Saya pikir poinnya di situ. Oke, Kak Adi. Ya. Mungkin setelah ini khusus juga untuk kami di sini di podcast Cerita mungkin akan lebih menerapkan lagi untuk menghindari penggunaan sampah plastik. Betul. Mulai dari yang kecil nih, tidak menggunakan Nanti misalnya kalau ada tamu lagi, kalau ngobrol kan nanti bisa pakai gelas untuk minumnya. Gelas untuk minum. Gelas, nggak usah pakai botol air minum mineral. Saya pikir itu hal-hal kecil yang sebenarnya sumbangsinya luar biasa. Oke, Kak Adi terima kasih banyak. Sama-sama. Dan untuk teman-teman di rumah, semoga diskusi saya hari ini dengan Kak Adi itu membawa banyak manfaat dan kita juga tersadar untuk mengurangi penggunaan, bahkan bukan lagi mengurangi, bahkan tidak lagi menggunakan produk-produk dari plastik. Supaya cukup kita menghadapi mungkin masalah sampah kiriman, tidak perlu lagi menghadapi masalah sampah yang berasal dari kitanya sendiri, lokal. Oke, semoga podcast kali ini bermanfaat, membawa banyak manfaat. Saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Adi karena telah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang dengan kami di podcast Cerita. Dan untuk teman-teman di rumah, sekali lagi semoga video ini membawa manfaat untuk kita, dan diingatkan lagi untuk teman-teman di rumah yang punya saran narasumber, silahkan untuk tulis di kolom komentar atau bisa menghubungi LTTV secara langsung. Jangan lupa untuk teman-teman di rumah, untuk jangan lupa video ini di like, comment, share, dan channel YouTube-nya jangan lupa di subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.